Pagi itu, matahari menembus kaca besar di ruang kerja lantai 14 gedung Lunara Beauty. Di balik meja kayu besar, duduk seorang wanita berusia 37 tahun dengan setelan jas putih elegan. Dialah Putri Adinata, pemilik sekaligus direktur utama perusahaan kosmetik yang sedang naik daun. Di layar laptopnya, grafik harga saham dan kurs mata uang bergerak cepat. Putri mengetik dengan cepat, menutup transaksi, lalu bersandar di kursinya. Senyum kecil muncul. Naik lagi. Untung bersih 2 miliar pagi ini, gumamnya puas. Telepon meja berdering. Maya, asistennya, muncul di pintu sambil membawa tablet. Bu, laporan penjualan cabang Surabaya sudah masuk. Angkanya bagus. Tapi toko Bali sempat dikomplain soal kemasan produk yang rusak, katanya. Putri menghela napas. Suruh mereka perbaiki. Kalau perlu ganti seluruh pengiriman. Nama Lunara harus tetap sempurna. Maya mengangguk. Baik, Bu. Putri menatap jendela besar. Dari atas kota Denpasar terlihat sibuk. Semuanya terasa di bawah kendalinya. Ia terbiasa di puncak, terbiasa membuat keputusan besar setiap hari. Beberapa karyawan lewat di depan ruangannya. Mereka menunduk sopan setiap kali lewat. Putri tahu sebagian orang mengaguminya, tapi sebagian lain takut padanya. Ia memang keras dan tegas, namun di dunia bisnis, itu satu-satunya cara bertahan. Siang harinya, Putri berjalan menuju ruang produksi pabrik. Para karyawan menyapanya dengan hati-hati. Kevin, manajer marketing, segera menghampirinya. Bu, kita dapat tawaran kerja sama dari influencer besar di Jakarta. Nilainya lumayan tinggi, katanya cepat. Putri berpikir sejenak. Siapkan proposalnya. Tapi pastikan semua kemasan sudah pakai desain baru. Aku tidak mau ada cacat sedikit pun. Kevin mencatat. Siap, Bu. Setelah rapat, Putri makan siang bersama Maya di ruang istirahat eksekutif. Maya menatapnya sambil tersenyum kecil. Bu, kalau kerja terus begini, kapan istirahatnya? Putri menaruh sendok. Istirahat nanti saja, kalau perusahaan ini sudah bisa jalan tanpa aku. Maya menggeleng. Tapi Bu, manusia tetap butuh waktu buat diri sendiri. Seharian di depan grafik dan rapat, Putri memotong. Maya, aku sudah lewat masa santai-santai. Semua ini hasil kerja keras, bukan keberuntungan. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara mesin kopi di pojok ruangan. Maya menatap Putri dengan tatapan prihatin. Dulu ibu bilang mau bahagia setelah sukses. Sekarang sudah sukses, tapi kok masih kelihatan tegang terus. Putri menatap layar ponselnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Bahagia itu bonus. Sekarang fokusku cuma mempertahankan apa yang sudah aku bangun. Sore hari, Putri turun ke lobi untuk menerima tamu dari salah satu investor. Seorang kurir makanan datang bersamaan, membawa pesanan makan malam untuk karyawan. Kotak makanan itu tampak agak penyok. Petugas resepsionis mencoba menjelaskan, tapi Putri hanya melirik sekilas dan mengerutkan kening. Lain kali tolong pastikan pengiriman ke kantor ini tidak berantakan seperti ini, katanya dingin pada kurir itu. Kurir itu menunduk sopan. Maaf, Bu. Di perjalanan sempat hujan deras. Putri tidak menanggapi. Ia melangkah pergi tanpa menatap lagi. Kurir itu menghela napas pelan. Tatapannya sejenak mengikuti langkah Putri sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan gedung. Malamnya di rumah, Putri duduk di balkon dengan laptop terbuka. Ia kembali menatap grafik trading yang bergerak cepat. Semuanya tampak sempurna. Uang, bisnis, nama besar. Tapi ketika layar laptop diredupkan, wajahnya terlihat kosong. Telepon berdering. Ibu Ratna menelepon dari Yogyakarta. Putri, kamu masih di kantor? Tanya suara lembut dari seberang. Putri tersenyum kecil. Enggak, Bu. Di rumah kok. Jangan kerja terus, Nak. Hidup bukan cuma soal uang, kata ibunya pelan. Putri diam. Aku tahu, Bu. Tapi kamu belum benar-benar tahu, jawab ibunya lembut. Panggilan ditutup. Putri menatap layar ponselnya lama. Ia menarik napas panjang, menatap langit malam Bali yang tenang. Besok akan jadi hari baru, dan ia yakin semuanya tetap berjalan seperti biasa. Ia tidak tahu, mulai besok hidupnya akan berubah. Karena seorang kurir bernama Bagus Saputra akan kembali hadir di hidupnya. Besok paginya, hidup Putri berjalan seperti biasa. Ia bangun pukul 5, berolahraga sebentar, lalu membuka laptop di meja makan sambil menyeruput kopi hitam. Grafik trading masih stabil. Semua tampak terkendali. Ia menatap layar dengan percaya diri. Tidak ada yang bisa menggoyahkan ini, gumamnya pelan. Sekitar pukul 9, Putri tiba di kantor pusat Lunara Beauty di Denpasar. Ruangannya sudah dipenuhi aroma parfum baru yang sedang diuji coba. Maya datang membawa tumpukan dokumen. Bu, hari ini ada meeting dengan tim desain.
lalu inspeksi stok di gudang, ucapnya sambil memeriksa catatan. Putri mengangguk. Siapkan saja, aku mau semuanya selesai sebelum sore. Sementara itu di luar gedung, seorang kurir mengenakan jaket oranye berhenti di depan pintu kaca. Ia menurunkan helmnya, mengangkat beberapa kotak makan siang, lalu menatap sejenak logo besar Lunara Beauty di dinding depan. Nama itu jelas menarik perhatian, apalagi bagi seseorang yang mengenal pemiliknya. Kurir itu adalah Bagus Saputra. Wajahnya masih tampan seperti dulu, tapi kini terlihat lebih dewasa, lebih tenang. Ia menarik napas dalam. Ternyata ini perusahaannya sekarang, gumamnya sambil melangkah ke dalam. Bagus sudah beberapa kali mengantarkan pesanan ke kantor itu, tapi hari ini ia mendapat tugas tambahan, mengantar langsung ke ruang direksi karena pesanan dari Bu Putri Adinata sendiri. Petugas resepsionis mengarahkan, dan Bagus pun masuk ke lift. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin lift. Ada sedikit gugup di matanya. 10 tahun, dan aku baru tahu dia jadi sebesar ini, katanya pelan. Sesampainya di lantai 14, Bagus mengetuk pintu ruang Putri. Maya yang membukakan. Oh, ini makan siang Bu Putri ya? Bagus mengangguk sopan. Iya mbak, tolong titip ya. Maya memandang wajah Bagus sebentar, seolah merasa familiar. Tapi ia tidak terlalu memikirkan. Sebentar, ya. Saya panggilkan Bu Putri. Putri keluar dari ruang rapat dengan pakaian rapi dan langkah cepat. Begitu melihat kotak makanan yang sedikit penyok di sudutnya, ekspresinya langsung berubah dingin. Ini lagi, kenapa tiap kali pesan selalu ada yang rusak begini? Suaranya terdengar tajam. Bagus menunduk sopan. Maaf Bu, saya sudah pastikan aman waktu di jalan, tapi... Putri memotong, tapi hasilnya tetap rusak. Kamu tahu tuh ini dikirim ke siapa? Ia berbicara agak keras, dan beberapa staf mulai menatap. Bagus tetap tenang. Saya minta maaf, Bu. Kalau Ibu mau, saya ganti sekarang juga. Putri mendengus. Tidak perlu. Aku tidak mau makanannya lagi. Tolong keluar saja. Suasana menjadi canggung. Maya tampak khawatir. Bagus mengangguk pelan, lalu meninggalkan ruangan tanpa membantah. Sebelum pergi, ia sempat menatap Putri sebentar. Tatapan yang dalam tapi tanpa marah. Putri tidak menyadari siapa pria itu. Ia hanya menganggapnya kurir biasa. Setelah Bagus pergi, Maya menatap Putri dengan nada lembut. Mungkin dia nggak sengaja. Lagi pula cuma penyok sedikit. Putri menjawab datar. Kalau aku biarkan yang kecil, nanti mereka anggap remeh. Disiplin dimulai dari hal sepele. Maya diam. Ia tahu sulit menasihati Putri ketika sedang kesal. Beberapa jam kemudian, Putri mengikuti inspeksi di gudang pabrik. Semua berjalan lancar sampai salah satu petugas memberitahu ada kesalahan pengiriman besar ke toko cabang di Bandung. Sebagian produk rusak karena kemasan tidak tahan panas. Putri langsung memegang kepala. Ini bisa jadi bencana, katanya tegang. Maya mencatat cepat di tablet. Kita bisa kirim ulang, Bu. Tapi butuh waktu 3 hari. Putri menghela napas. Lakukan sekarang. Aku tidak mau pelanggan kecewa. Di luar pabrik, Bagus duduk di motornya sambil memeriksa ponsel. Ia membaca notifikasi dari forum trader. Kabar tentang fluktuasi tajam di saham kosmetik luar negeri yang biasa digunakan Putri untuk investasi. Alisnya mengernyit. Kalau dia masih main di saham itu, risikonya besar sekali. Gumamnya. Ia menatap gedung Lunara Beauty sekali lagi. Putri, kamu masih sama seperti dulu. Suka ambil risiko tanpa lihat tanda-tanda kecil. Ia menyalakan motor, lalu pergi dengan wajah serius. Sore hari, Putri kembali ke ruangannya. Ia merasa lelah tapi puas karena masalah pengiriman mulai ditangani. Namun malamnya, saat membuka laptop di rumah, grafik trading menunjukkan tanda bahaya. Harga turun tajam. Putri menatap layar, terkejut. Tidak mungkin. Kenapa jatuhnya sejauh ini? Ia mencoba menenangkan diri dan mulai menganalisis ulang posisi investasinya. Sementara itu, di tempat lain, Bagus sedang menatap layar ponselnya juga, dengan grafik yang sama. Ia bergumam pelan. Kalau dia tidak berhenti sekarang, dia bisa rugi besar. 2 orang yang dulu saling mengenal kini memandangi grafik yang sama, tanpa tahu mereka akan segera terhubung kembali oleh sesuatu yang lebih dari sekadar angka. Dua orang yang dulu saling mengenal kini memandangi grafik yang sama, tanpa tahu mereka akan segera terhubung kembali oleh sesuatu yang lebih dari sekadar angka. Keesokan paginya, Putri datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Matanya sedikit sembab karena semalaman memantau pasar yang terus turun. Begitu masuk ruangannya, ia langsung membuka laptop. Grafik masih bergerak ke bawah. Tidak mungkin, katanya pelan. Fundamentalnya masih kuat.
Ini pasti cuma koreksi kecil. Maya masuk sambil membawa 2 gelas kopi. Bu, ibu belum tidur ya? Putri menggeleng. Belum. Ada pergerakan aneh di pasar luar negeri. Aku lagi cari penyebabnya. Maya menaruh kopi di meja. Kalau terus begini, ibu bisa sakit. Putri menjawab pendek. Bisnis tidak bisa menunggu. Beberapa menit kemudian, Kevin datang membawa berkas laporan penjualan. Bu Putri, penjualan produk baru naik, tapi ada kabar kurang bagus, katanya ragu. Putri menatap tajam. Apa lagi? Kevin menelan ludah. Beberapa reseller mulai menunda pesanan karena harga bahan baku naik. Mereka khawatir produk kita terlalu mahal. Putri bersandar di kursinya, menatap langit-langit sebentar. Berapa persen kenaikannya? Sekitar 12%, Bu. Putri berpikir cepat. Kita tahan dulu ekspansi cabang baru. Fokus jaga kualitas dan pasokan. Kevin mengangguk cepat. Baik, Bu. Sore itu Bagus kembali mendapat pesanan ke alamat yang sama. Kantor Lunara Beauty. Begitu melihat alamat di aplikasinya, ia tersenyum tipis. Sepertinya takdir sengaja main-main, katanya sambil menyalakan motor. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa staf sedang panik di lobi karena jadwal pengiriman produk yang tertunda. Bagus menunggu dengan sabar sambil memperhatikan suasana. Ia melihat Maya berjalan cepat sambil menelepon seseorang. Terdengar mengatakan, "Iya, Bu Putri sedang di ruangannya. Masalah pasar luar negeri masih belum jelas." Bagus mulai curiga bahwa prediksinya benar. Setelah menyerahkan pesanan, ia sempat bertemu lagi dengan Putri di depan lift. Putri tidak langsung mengenalinya, tapi kali ini ekspresinya tidak semarah sebelumnya. "Oh, kamu lagi," katanya datar. Bagus tersenyum sopan. "Iya, Bu. Kebetulan saya dapat route ke sini lagi." Putri menatap sekilas kotak makanan yang dibawanya. Kali ini rapi dan tidak rusak. Baiklah. Setidaknya sekarang tidak ada yang salah. Bagus menunduk kecil. "Saya belajar dari yang kemarin, Bu." Putri hanya mengangguk lalu melangkah masuk ke lift. Begitu pintu tertutup, Bagus menghela napas. Masih sama, kaku dan perfectionist. Tapi entah kenapa aku tetap nggak bisa marah, gumamnya. Sementara itu, di ruangannya Putri menatap lagi grafik harga saham di layar. Tiba-tiba angka di sudut kanan bawah berkedip merah, tanda peringatan. Harga turun lebih dalam dari sebelumnya. Putri langsung mengetik cepat, mencoba mengalihkan posisi. Namun koneksi internet tiba-tiba melambat. "Kenapa sekarang malah lemot?" serunya kesal. Maya masuk terburu-buru. "Bu, jaringan kantor sedang bermasalah. Tim IT sedang perbaiki." Putri berdiri mulai cemas. "Aku butuh akses sekarang. Kalau tidak, semua posisi bisa rugi." Maya menatap layar laptop Putri dan ikut terkejut. "Turunnya sejauh ini serius, Bu." Putri menggigit bibir. "Aku harus tahan posisi. Ini cuma koreksi sementara." Namun dalam hati Putri tahu risikonya tinggi. Sore itu, ia duduk sendirian di ruangannya setelah semua orang pulang. Laptopnya masih menyala, menampilkan grafik yang terus menurun perlahan. Tangannya gemetar kecil saat memegang mouse. Di waktu yang sama, Bagus sedang duduk di warung sederhana tidak jauh dari kantor itu. Ia menatap ponsel dengan grafik yang sama. "Kalau dia terus tahan posisi, bisa jatuh sampai 20% lagi," katanya pelan. Ia mengetik sesuatu di ponselnya, mencari data tambahan, lalu bergumam, "Aku harus pastikan dia tidak kehilangan semuanya." Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar di kantor bahwa perusahaan akan meninjau ulang seluruh investasi luar negeri. Maya mendengar kabar itu dan langsung menemui Putri. "Bu, benar perusahaan sedang terkena dampak pasar?" tanyanya hati-hati. Putri menatap Maya tanpa ekspresi. "Belum tentu. Aku masih bisa atur semuanya." Maya menatapnya lama. "Saya percaya ibu bisa, tapi jangan menutup diri dari bantuan." Putri tidak menjawab. Itu menibulbui ke layar laptopnya. Namun malamnya, saat sendirian di rumah, matanya tidak bisa lepas dari angka-angka yang terus turun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa takut kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Putri merasa takut kehilangan kendali. Pagi itu,
Udara Bali terasa lebih panas dari biasanya. Putri datang ke kantor lebih awal dengan wajah tegang. Begitu sampai di ruangannya, ia langsung membuka laptop dan mengecek grafik pasar. Warna merah memenuhi layar. Nilai saham yang selama ini jadi andalan investasinya anjlok hampir 30% dalam semalam. Tidak mungkin. Bisiknya pelan. Maya masuk sambil membawa dokumen. Ia langsung tahu sesuatu tidak beres dari wajah Putri. "Bu, ada apa?" Putri tidak menjawab. Ia hanya memutar layar ke arah Maya. "Lihat ini, semua posisi turun. Kalau terus begini, kita bisa kehilangan dana operasional bulan depan." Maya menatap layar dengan khawatir. "Apa yang bisa kita lakukan?" Putri menarik napas panjang. "Aku harus menutup posisi sebagian, tapi waktunya tidak tepat. Kalau aku jual sekarang, kita rugi besar." Ponsel Putri berdering. Nama Pak Surya, mentor lamanya, muncul di layar. "Putri, aku dengar kamu masih tahan posisi di pasar luar negeri." Suaranya terdengar serius. "Iya, Pak. Ini hanya gejolak sementara." Jawab Putri berusaha tenang. "Pasar sedang tidak stabil. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu bisa kehilangan lebih banyak. Aku tahu risikonya." "Kalau kamu tahu, turunkan egomu. Kadang mundur sedikit bukan berarti kalah." Putri terdiam lama sebelum menjawab. "Saya akan pikirkan, Pak." Panggilan terputus. Ia bersandar di kursinya, menutup mata sebentar. Sementara itu, di luar kantor, Bagus sedang duduk di warung kecil sambil memperhatikan ponselnya. Ia membaca berita tentang perusahaan kosmetik yang terancam rugi besar akibat kejatuhan pasar. Kalau benar perusahaan Putri terlibat di dalamnya, ini bisa gawat, gumamnya. Ia lalu membuka aplikasi data saham dan memastikan nama perusahaan investor utama Lunara Beauty tertera di daftar rugi besar. "Benar dugaan aku," katanya pelan. Dia pasti panik sekarang. Beberapa jam kemudian, Maya melaporkan bahwa beberapa investor mulai menunda kerja sama baru. Putri berdiri di depan jendela, memandangi langit dan pasar yang mendung. "Kita masih bisa bangkit," katanya pelan tapi yakin. Maya menatapnya, mencoba memberi semangat. "Saya tahu ibu bisa, tapi jangan tanggung semuanya sendiri." Putri hanya tersenyum singkat. "Aku selalu tanggung sendiri sejak awal, Mei." Sore itu, saat suasana kantor mulai sepi, Putri duduk di ruangannya sambil menatap laporan keuangan. Angka-angka yang dulu selalu menenangkan, kini membuatnya pusing. Ia memegang kepala dan bergumam pelan. "Kenapa aku tidak dengar kata orang lain sejak dulu?" Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu masih tahan posisi di saham luar negeri, keluar sekarang sebelum terlambat." Putri mengernyit. Siapa ini? Pesan itu tidak dibalas lagi. Ia mencoba mengabaikannya, tapi hatinya gelisah. Di sisi lain kota, Bagus menatap layar ponselnya setelah mengirim pesan itu. Ia tahu Putri mungkin akan mengabaikannya, tapi ia tidak bisa diam melihat orang yang dulu ia kagumi terancam kehilangan semuanya. Malamnya, Putri duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Layar laptop menampilkan grafik yang masih menurun. Ia menggigit bibir dan menatap layar lama. Tidak, aku tidak sepuasnya kalah. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Namun di layar ponselnya muncul lagi notifikasi berita. Sejumlah perusahaan kosmetik di Asia alami kerugian besar akibat gejolak pasar global. Nama Lunara Beauty mulai disebut di beberapa portal. Ekonomi Putri meletakkan ponselnya dan menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia yang ia bangun perlahan retak. Untuk pertama kalinya, Putri merasa dunia yang ia bangun perlahan retak. Pagi itu, ia datang ke kantor lebih awal dengan wajah pucat. Maya sudah menunggunya di depan lift sambil membawa tumpukan laporan baru. Bu, ini hasil analisis keuangan minggu ini. Kalau tren pasar masih seperti kemarin, kita harus ambil tindakan cepat. Putri mengangguk tanpa banyak bicara. Begitu sampai di ruangannya, ia langsung menatap grafik besar di layar monitor. Semua indikator menunjuk arah turun. Ia berdiri di depan meja, menatap Maya dengan tegas. Kita harus stabilkan cash flow perusahaan. Aku akan jual sebagian aset pribadi buat nutup dana operasional bulan depan. Maya kaget. Bu, itu terlalu berisiko. Ibu nggak perlu sejauh itu.
Kita masih bisa cari pinjaman kecil atau ajak investor baru. Putri menggeleng. Aku tidak mau terlihat lemah di depan investor. Lunara Beauty berdiri karena kerja keras, bukan belas kasihan. Maya menatapnya lama. Tapi kadang menerima bantuan bukan berarti lemah, Bu. Putri tidak menjawab. Ia menatap layar dengan tatapan kosong, lalu berkata pelan, "Aku nggak bisa gagal sekarang." Sementara itu, di warung kecil tidak jauh dari kantor, Bagus kembali duduk di kursinya sambil melihat berita di ponsel. Nama Lunara Beauty muncul di kolom ekonomi dengan judul besar. Perusahaan kosmetik nasional terancam turun nilainya akibat gejolak pasar. Bagus menghela napas. Sepertinya dia benar-benar keras kepala. Ia menatap layar lama, lalu memutuskan sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia membuka laptop lamanya di rumah kontrakan dan mulai mencari data lama tentang pola investasi Putri di masa kuliah. Ia masih ingat cara berpikirnya. Putri selalu percaya diri berlebihan. Dia butuh seseorang yang bisa kasih peringatan dengan cara yang dia hormati, katanya pelan. Sore hari, di kantor, rapat darurat digelar. Putri duduk di depan meja besar bersama Dimas, Kevin, dan beberapa kepala divisi. Dimas membuka pembicaraan. Bu Putri, dengan situasi ini, saya usul kita stop ekspor dan fokus di pasar lokal dulu. Putri menatapnya tajam. Kita tidak akan berhenti. Kalau kita berhenti, kita kehilangan kepercayaan luar negeri. Aku mau rencana lain. Dimas tersenyum kecil, tapi matanya menyimpan sesuatu. Baik, Bu, tapi konsekuensinya berat. Putri tidak menoleh. Aku tahu risikonya. Setelah rapat, Maya menghampiri Putri. Bu, saya dengar Dimas sudah mulai bicara ke beberapa investor tanpa izin. Putri menatap Maya tajam. Kamu yakin? Iya, Bu. Katanya dia mau ambil alih kalau ibu kehilangan kontrol. Putri terdiam sejenak. Biarkan saja. Selama aku masih di sini, tidak akan ada yang ambil alih Lunara Beauty. Malam itu, di rumah Putri menatap layar laptopnya lagi. Grafik masih belum membaik. Ia menutup laptop dan menatap keluar jendela. Kalau semua ini runtuh, aku kehilangan semuanya. Fisiknya tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor yang sama kemarin. Masih belum terlambat? Hentikan transaksi luar negeri sebelum pasar buka besok. Putri menatap pesan itu lama. Siapa kamu sebenarnya? Gumamnya. Ia mencoba membalas. Kenapa kamu peduli? Namun pesan itu tidak terkirim. Nomornya sudah tidak aktif lagi. Keesokan paginya, Maya masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Bu, ada kurir yang mau mengantar surat untuk ibu. Katanya penting. Dari siapa? Katanya tidak bisa disebutkan. Tapi kurirnya sopan sekali, Bu. Saya suruh tunggu di lobi. Putri sedikit kesal tapi akhirnya turun. Begitu sampai di lobi, ia terkejut. Kurir itu adalah pria yang sama. Pria yang ia hina beberapa hari lalu. Bagus berdiri tenang dengan map di tangannya. Selamat pagi, Bu. Ini surat dari perusahaan pengiriman, sekaligus laporan permintaan maaf kemarin. Katanya sopan. Putri menyambutnya dengan wajah datar. Kamu lagi? Baiklah, taruh saja di resepsionis. Bagus mengangguk dan menyerahkan map itu. Namun saat ia menatap Putri, ada sesuatu di matanya. Campuran tenang dan mengenal. Putri menatap balik sejenak. Apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Bagus hanya tersenyum kecil. Tidak, Bu, tapi hati-hati dengan keputusan besar hari ini, Putri tertegun. Apa maksudmu? Bagus menunduk sopan. Kadang yang terlihat stabil bisa berubah dalam semalam. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Putri masih menatap punggungnya saat Maya datang menghampiri. Bu, siapa dia? Putri menjawab pelan. Kurir yang pernah aku marahi. Maya memandang Putri penasaran. Kenapa ibu kelihatan terpikir? Putri tidak menjawab. Ia membuka map yang diberikan Bagus. Di dalamnya hanya ada satu kalimat pendek di kertas putih. Jangan biarkan kesombongan menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Putri menatap kalimat itu lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa pesan itu seperti ditulis seseorang yang benar-benar mengenalnya. Putri menatap kalimat itu lama. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa pesan itu seperti ditulis seseorang yang benar-benar mengenalnya. Ia duduk di ruang kerjanya, masih memegang kertas putih itu. Tulisan tangan di atasnya rapi dan familiar, seolah pernah ia lihat di masa lalu. Maya memperhatikan dari jauh. "Bu, ibu kenapa?" "Dari tadi bengong terus." Putri menggeleng pelan. "Tidak, hanya teringat sesuatu." Begitu Maya keluar, Putri membuka laci dan mengambil sebuah album foto lama dari masa kuliah. Ia membalik-balik halamannya perlahan. Di salah satu halaman, ada foto dirinya sedang memegang sertifikat juara lomba investasi, dan di sebelahnya berdiri seorang pria dengan senyum tenang, Bagus Saputra. Putri terpaku. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tulisan di kertas tadi, cara menulis huruf H dan N-nya, benar-benar mirip tulisan Bagus waktu kuliah. Ia mencoba mengabaikan pikirannya, tapi rasa penasaran mengganggu. Malamnya, ia membuka media sosial dan mencari nama Bagus Saputra. Beberapa akun muncul, tapi tidak satu pun cocok. Hingga ia menemukan satu akun kecil dengan foto seorang pria mengendarai motor pengantar makanan. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi bentuk matanya. Sama Putri menatap layar lama. Jadi itu benar-benar dia. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Di tengah rapat pagi, pikirannya melayang. Dimas memperhatikan. "Bu Putri, fokus dong. Ini soal kontrak bahan baku, jangan sampai salah." Putri langsung tersadar. "Iya, maaf, lanjutkan." Setelah rapat, Maya menghampirinya. "Bu, kurir yang kemarin datang lagi. Katanya mau antar dokumen tambahan." Putri terdiam beberapa detik. "Suruh dia naik ke ruangan saya." Beberapa menit kemudian, Bagus masuk. Kali ini Putri tidak bisa menutupi keterkejutannya. Ia menatap pria itu lekat-lekat. "Bagus, Saputra?" tanyanya perlahan. Bagus tersenyum kecil. "Masih ingat juga ya?" Ruangan itu hening sejenak. Hanya suara pendingin udara terdengar. Putri menyandarkan tubuhnya di kursi. "Kamu jadi kurir sekarang?" Bagus mengangguk tanpa ragu. "Iya, hidup kadang berputar cepat. Dulu trader, sekarang kirim makanan. Tapi tidak apa-apa, yang penting halal." Putri menatapnya dengan campuran heran dan tidak percaya. "Kamu bangkrut karena trading?" Bagus menghela napas. "Ya, bisa dibilang begitu. Aku terlalu percaya diri. Sama seperti kamu sekarang." Putri terdiam. "Maksud kamu?" Bagus menatapnya tenang. "Aku lihat berita tentang Lunara Beauty. Pasar sedang tidak bersahabat, tapi kamu tetap menahan posisi. Aku cuma tidak ingin kamu jatuh seperti aku dulu." Kata-kata itu membuat Putri menunduk. Ada sedikit rasa malu dan tersentuh sekaligus. "Kamu menyelidiki aku?" "Tidak, aku cuma ingin tahu kabarmu. Dulu kamu gadis yang ambisius. Sekarang kamu wanita sukses. Tapi aku tahu, di balik semua itu, kamu tetap orang yang keras kepala." Putri mendengus pelan. "Kamu belum berubah ya? Masih suka menilai orang seenaknya." Bagus tersenyum. "Bukan menilai. Aku cuma bicara dari pengalaman." Beberapa detik kemudian, suasana jadi canggung. Putri mencoba memecahnya. "Kenapa kamu nggak cari pekerjaan lain? Kamu terlalu pintar untuk jadi kurir." Bagus menatap keluar jendela. "Aku sudah mencoba, tapi kadang orang tidak mau menerima seseorang yang pernah gagal. Jadi aku mulai dari nol saja." Putri menatapnya lama lalu berkata pelan. "Aku minta maaf. Waktu itu aku mempermalukanmu di depan orang banyak." Bagus menatapnya, sedikit terkejut. "Kamu minta maaf?" Putri mengangguk kecil. "Ya, aku terlalu angkuh." Bagus tersenyum tulus. "Tidak apa-apa. Aku sudah lupa." Putri balas tersenyum. Kali ini lebih tenang. Ada sesuatu dalam tatapan Bagus yang membuatnya merasa aman. Namun momen itu terhenti saat Maya mengetuk pintu. "Bu, investor dari Surabaya minta video call sekarang. Katanya penting." Putri segera menata diri. "Baik, sambungkan saja di ruang rapat." Sebelum pergi, Bagus berkata pelan. "Putri, hati-hati sama orang-orang di sekitarmu. Tidak semua ingin kamu berhasil." Putri menatapnya serius. "Maksudmu siapa?" Bagus hanya tersenyum tipis. "Kamu akan tahu nanti." Ia pergi meninggalkan ruangan. Putri masih berdiri di tempatnya, menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu kenapa,
tapi hatinya berdebar setiap kali pria itu berbicara. Beberapa jam kemudian, rapat online dengan investor berlangsung. Namun saat sedang membahas data keuangan, salah satu investor berkata, "Bu Putri, laporan transaksi terakhir menunjukkan ada pengalihan dana besar tanpa tanda tangan Anda. Siapa yang mengesahkannya?" Putri terkejut. "Apa? Tidak mungkin." Investor itu menunjukkan layar. Nama yang tercantum sebagai penanggung jawab adalah Dimas Arya. Putri menatap layar dengan wajah pucat. "Tima," gumamnya. Kata-kata bagus terngiang di kepalanya. "Tidak semua orang di sekitarmu ingin kamu berhasil." Kata-kata bagus terngiang di kepalanya. Tidak semua orang di sekitarmu ingin kamu berhasil. Putri menatap layar rapat yang masih terbuka. Wajah para investor tampak tegang. "Bu Putri, kami perlu kejelasan. Jika dana sebesar itu benar-benar dialihkan tanpa izin, kami harus menghentikan kerjasama," kata salah satu dari mereka. Putri berusaha menenangkan diri. "Beri saya waktu 2 hari. Saya akan selidiki ini sendiri." Para investor setuju, tapi suasana jelas berubah. Begitu rapat selesai, Putri berdiri kaku. Maya mendekat dengan wajah cemas. "Bu, ini serius. Kalau benar Dimas yang mengalihkan dana itu, bisa gawat." Putri menatap kosong ke layar laptop. "Aku tidak mau menuduh sebelum tahu pasti. Tapi kalau ini benar, aku tidak akan diam." Hari itu juga, Putri memanggil tim keuangan. Ia meminta semua data transaksi diperiksa. Sementara menunggu laporan, ia duduk di ruangannya, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya terus melayang pada sosok Bagus, pria yang memperingatkannya sebelum semua ini terjadi. Menjelang sore, Maya masuk sambil membawa berkas. "Bu, saya sudah dapat data transaksi. Pengalihan dana itu dilakukan seminggu lalu, lewat akun sekunder yang jarang dipakai." Putri langsung melihat detailnya. Nama yang tercantum jelas, Dimas Arya. Tangannya mengepal. Jadi benar dia. Tanpa banyak bicara, Putri memanggil Dimas ke ruangannya. Pria itu datang dengan wajah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Dimas, jelaskan ini." Putri melemparkan berkas ke meja. Dimas hanya tersenyum tipis. "Tenang, Bu, itu hanya langkah antisipasi. Saya pindahkan dana untuk jaga-jaga kalau pasar makin turun. Tanpa izin saya." Suara Putri mulai bergetar. Dimas menatapnya datar. "Kalau saya minta izin, mungkin Ibu tidak akan setuju. Saya hanya mencoba menyelamatkan perusahaan." Putri berdiri dari kursinya. "Kamu melampaui wewenang. Ini bisa membuat reputasi perusahaan hancur." Dimas menatapnya tajam. "Atau justru menyelamatkan dari keputusan keras kepala Ibu sendiri?" Suasana menegang. Maya yang berdiri di luar ruangan menatap khawatir, tapi tidak berani masuk. Putri akhirnya berkata pelan tapi tegas. "Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan dari jabatan Direktur Keuangan. Serahkan semua akses hari ini juga." Dimas mendengus kecil, lalu berdiri. "Baik, tapi kalau nanti perusahaan ini jatuh, jangan salahkan saya." Ia keluar tanpa menoleh. Putri menatap pintu tertutup dengan napas berat. Ia berusaha menahan emosi. Tak lama kemudian Maya masuk. "Bu, apa nggak sebaiknya Ibu pulang dulu?" Wajah Ibu pucat. Putri hanya menggeleng. "Tidak, aku harus pastikan semuanya aman." Malam harinya, saat kantor sudah sepi, Putri masih duduk di ruangannya. Ia menatap tumpukan dokumen di meja lalu membuka ponselnya. Tanpa sadar, jarinya mengetik nama Bagus di kolom pencarian kontak, lalu berhenti. Setelah berpikir sebentar, ia mengetik pesan singkat. "Kamu benar. Ada orang yang berusaha menjatuhkan aku." Tak lama kemudian, balasan masuk. "Kamu baik-baik saja?" "Masih. Tapi aku butuh bantuanmu." Balasan berikutnya muncul cepat. "Aku ke kantor sekarang." Sekitar 1 jam kemudian, suara motor berhenti di depan gedung. Putri keluar dari ruangannya dan melihat Bagus berjalan masuk dengan jaket hitam dan helm di tangan. "Maaf malam-malam datang, tapi kamu kelihatan butuh teman bicara," katanya tenang. Putri duduk di sofa ruang tamu kantor. Bagus duduk di depannya. Ia mulai menceritakan semuanya, dari pengalihan dana sampai ancaman dari investor.
Bagus mendengarkan dengan serius. Kalau begitu, kamu harus periksa siapa yang membantu Dimas. Tidak mungkin dia bergerak sendiri, katanya. Putri mengangguk pelan. Aku sudah curiga, tapi belum ada bukti. Bagus menatapnya lembut. Kamu hebat, Putri, tapi kamu juga manusia. Tidak apa-apa merasa lelah. Putri tersenyum tipis. Kamu masih suka ngomong bijak, ya? Bagus terkekeh kecil. Dulu kamu bilang aku terlalu serius. Sekarang kamu malah dengar. Mereka tertawa pelan. Suasana tegang berubah jadi tenang. Bagus lalu menatap Putri dalam-dalam. Kamu nggak sendirian. Aku bantu sebisaku. Putri menatap matanya lama. Ada rasa hangat yang lama tidak ia rasakan. Tanpa sadar, mereka berpegangan tangan. Hening sejenak, Putri menarik tangannya perlahan. Terima kasih, Bagus. Bagus tersenyum. Istirahatlah malam ini. Besok kita cari tahu siapa di balik semua ini. Keesokan paginya, Bagus datang lagi ke kantor membawa laptop. Ia menunjukkan beberapa data transaksi mencurigakan yang ia telusuri lewat jaringan publik. Lihat ini, katanya. Ada transfer besar ke rekening pribadi salah satu staf senior. Putri menatap layar, dan wajahnya langsung berubah. Ini bukan cuma Dimas, katanya pelan. Ada orang lain yang berkhianat. Ini bukan cuma Dimas, kata Putri pelan. Ada orang lain yang berkhianat. Bagus menatap layar laptop dengan alis berkerut. Kamu kenal pemilik rekening ini? Putri memperhatikan deretan angka dan nama yang tertera. Matanya membulat. Tidak mungkin. Ini nama kepala produksi Ibu Ratna. Bagus menatapnya serius. Dia salah satu orang kepercayaanmu, kan? Putri mengangguk pelan. Dia sudah bersamaku sejak awal pabrik berdiri. Aku bahkan anggap dia seperti keluarga. Maya masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. Bu, saya baru dapat kabar. Bu Ratna nggak masuk kerja hari ini. Katanya izin sakit, tapi saya coba hubungi tidak bisa. Putri langsung berdiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus tahu apa yang terjadi. Bagus menutup laptop. Aku bisa bantu lacak aliran dana ini lebih dalam, tapi mungkin butuh waktu dan koneksi. Putri menatapnya penuh harap. Tolong, Bagus. Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi sekarang. Bagus tersenyum tenang. Kamu sudah melangkah ke arah yang benar. Sekarang tinggal hadapi kenyataannya. Beberapa jam kemudian, mereka berdua pergi ke kantor cabang Lunara Beauty yang lebih kecil di Denpasar Utara. Menurut laporan, dari sana dana misterius itu pertama kali dikirim. Begitu tiba, Putri langsung bertemu staf administrasi setempat dan meminta izin memeriksa catatan transaksi. Salah satu staf muda berkata gugup, Bu Ratna sering datang ke sini bulan lalu, Bu. Katanya atas perintah langsung dari Ibu Putri. Putri tertegun. Dari saya? Iya, Bu. Katanya Ibu ingin alihkan sebagian dana ke rekening cadangan untuk proyek bahan baku. Bagus menatap Putri, lalu menatap staf itu. Kamu yakin? Iya, Pak. Kami nggak berani tanya. Bu Ratna bilang semua sudah disetujui Ibu Putri. Putri terdiam. Matanya perlahan berkaca-kaca. Dia pakai namaku untuk mencuri. Bisiknya di perjalanan pulang, suasana mobil hening, hanya suara mesin yang terdengar. Putri menatap jalan kosong di depannya, sementara Bagus duduk di samping, menatapnya dengan prihatin. Kamu kelihatan sangat terpukul, katanya pelan. Putri menarik napas panjang. Aku tidak menyangka. Aku pikir selama ini aku sudah pilih orang yang tepat. Ternyata aku terlalu percaya. Bagus menatapnya lembut. Kamu bukan gagal mempercayai, Putri. Kamu hanya belum belajar membedakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya numpang sukses. Putri menoleh, menatapnya. Dan kamu? Aku? Bagus tersenyum kecil. Aku cuma orang yang dulu kamu abaikan. Tapi masih peduli. Putri tertawa pelan meski matanya masih berkaca. Kamu memang selalu tahu cara bicara yang menenangkan. Bagus ikut tersenyum. Kalau kamu terlalu kuat terus, nanti lupa kalau kamu juga berhak disandari. Mereka saling berpandangan sejenak. Mobil berhenti di depan pabrik pusat. Putri menatap Bagus dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Terima kasih, Bagus. Kalau kamu nggak datang, mungkin aku sudah menyerah. Bagus menatapnya lembut. Jangan menyerah.
kita belum sampai di akhir. Malamnya, Putri memutuskan memeriksa komputer pribadi Bu Ratna di kantor. Ia ditemani Bagus dan Maya. Setelah beberapa menit, mereka menemukan folder tersembunyi berisi dokumen transaksi dan percakapan email. Bagus membaca cepat, lalu menatap Putri serius. Lihat ini. Ada seseorang yang menyuruh Bu Ratna memindahkan dana. Putri mencondongkan tubuh. Siapa? Bagus menunjuk satu nama di layar. Dimas Arya. Putri menatap layar lama. Suaranya nyaris bergetar. Jadi mereka bersekongkol. Maya menutup mulut terkejut. Bu, ini berarti sabotase besar. Mereka sengaja ingin perusahaan ibu jatuh. Putri berdiri dan berjalan ke jendela. Mereka pikir aku akan diam. Mereka salah besar. Bagus mendekat. Kamu mau lapor polisi? Putri menatapnya. Belum. Aku akan kumpulkan semua bukti dulu. Aku mau mereka mengaku di depan semua orang. Keesokan paginya, Putri mengumumkan rapat darurat seluruh manajer dan kepala divisi. Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah cemas. Dimas datang dengan senyum tenang, seolah tidak tahu apa-apa. Putri berdiri di depan mereka dengan tatapan tajam. Sebelum kita mulai, aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya sambil menyalakan proyektor. Layar menampilkan bukti transaksi yang dilakukan Dimas dan Bu Ratna. Semua orang terdiam. Ini bukti pengalihan dana perusahaan tanpa izin. Dan ini adalah tanda tangan kalian berdua, ucap Putri dengan suara tegas. Ruangan langsung heboh. Dimas berusaha membela diri. Itu fitnah. Data itu bisa saja dipalsukan. Bagus yang duduk di belakang berdiri. Data itu tidak dipalsukan. Semua diverifikasi lewat sistem perbankan. Semua mata beralih ke arah Bagus. Dimas menatapnya dengan wajah kesal. Kamu siapa berani campur urusan perusahaan? Putri menatapnya dingin. Dia orang yang membantuku menemukan kebenaran. Dimas terlihat panik. Ide Majbawan mengalihkan pembicaraan, tapi para staf sudah mulai berbisik-bisik. Putri menatapnya tajam. Kamu bukan hanya mengkhianati aku, Dimas. Kamu menghancurkan kepercayaan semua orang di sini. Rapat itu berakhir dengan keputusan bulat. Dimas dan Bu Ratna dinonaktifkan, dan kasusnya diserahkan ke tim hukum perusahaan. Saat semua orang keluar, Putri duduk di kursinya, tangannya gemetar sedikit. Bagus mendekat dan berkata pelan, kamu berhasil, tapi ini baru awal. Putri menatapnya dengan mata lembut. Aku tahu, tapi kali ini aku tidak takut lagi. Bagus tersenyum dan mengulurkan tangan. Kalau begitu ayo kita bangun lagi dari awal. Putri menatap tangannya sebentar, lalu menggenggamnya. Putri menatap tangannya sebentar, lalu menggenggam tangan Bagus. Ayo. Sejak hari itu, suasana kantor mulai berubah. Banyak karyawan yang kembali bersemangat setelah melihat keberanian Putri melawan pengkhianatan di dalam perusahaan. Media ekonomi bahkan mulai menulis berita positif. Lunara Beauty bertahan di tengah krisis, dipimpin CEO yang tegas dan transparan. Putri duduk di ruangannya, membaca berita itu sambil tersenyum kecil. Maya masuk membawa kopi. Bu, semua orang di kantor mulai kagum lagi sama ibu. Mereka bilang ibu seperti dulu lagi, yang kuat dan gak takut apapun. Putri menatap Maya. Aku tidak sendiri kali ini. Ada orang yang bantu aku melihat semuanya dengan lebih jernih. Maya tersenyum menggoda. Maksudnya Pak Bagus? Putri tersipu sedikit. Kamu kebanyakan ngomong, Mei. Maya tertawa kecil. Ah, ibu ini. Tapi jujur, saya senang lihat ibu lebih tenang sekarang. Beberapa jam kemudian, Bagus datang membawa laporan hasil audit tambahan. Semua sudah bersih. Tidak ada transaksi mencurigakan lagi, katanya sambil menyerahkan map. Putri mengambilnya dan menatapnya dengan tulus. Terima kasih, Bagus. Kalau kamu nggak ikut bantu, aku nggak tahu bakal seperti apa sekarang. Bagus tersenyum. Aku cuma bantu sedikit. Kamu yang berjuang keras. Putri menatapnya lama. Kamu nggak pernah berubah ya? Dulu juga begitu. Selalu bantu orang lain tanpa pamrih. Bagus tertawa pelan.
Bedanya dulu aku bantu kamu dari jauh, sekarang dari dekat. Mereka sama-sama terdiam. Ada keheningan yang hangat di antara keduanya. Putri mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk membaca laporan. Kalau begitu, kita rapatkan hasil audit ini besok pagi. Aku mau pastikan semua berjalan rapi. Bagus mengangguk. Siap, Bu Direktur. Saat Bagus keluar dari ruangan, Putri sempat menatap punggungnya dengan senyum tipis. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang dulu sempat ia abaikan. Beberapa hari kemudian, Bagus mengajak Putri keluar sejenak. Sudah lama kamu nggak istirahat. Ayo keluar dari kantor sore ini, katanya. Putri awalnya ragu. Aku masih ada pekerjaan. Kerja terus juga nggak akan bikin pasar berhenti bergejolak, jawab Bagus dengan nada ringan. Putri akhirnya tertawa. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Mereka pergi ke kafe tepi pantai di daerah Sanur. Udara sore terasa sejuk. Ombak berkejaran pelan di kejauhan. Bagus memesan 2 minuman dan duduk di kursi rotan. Dulu aku sering datang ke tempat ini waktu kuliah. Aku suka lihat laut, karena selalu mengingatkan kalau hidup nggak selamanya tenang, tapi selalu indah, katanya. Putri menatapnya sambil tersenyum. Kamu masih sama seperti dulu. Tenang, tapi dalam. Bagus menatapnya. Kamu juga masih sama. Ambisius, tapi kali ini lebih bijak. Mereka saling berpandangan. Suasana berubah lembut. Bagus mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Putri, boleh aku jujur? Putri menatapnya. Tentang apa? Sejak dulu aku kagum sama kamu. Aku nggak pernah bilang waktu kuliah karena aku tahu kamu sibuk mengejar mimpimu. Sekarang setelah semua yang terjadi, aku cuma ingin kamu tahu rasa itu belum hilang. Putri terdiam. Hatinya berdebar pelan. Ia menatap laut di depan mereka, mencoba menenangkan diri. Bagus, aku nggak tahu harus jawab apa. Aku juga nggak nyangka kamu masih simpan perasaan itu. Bagus tersenyum lembut. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Aku cuma mau kamu tahu. Mereka diam sejenak, menikmati angin sore yang berembus. Putri akhirnya berkata pelan. Dulu aku terlalu sombong. Aku pikir cinta cuma bisa datang kalau aku sudah sukses. Tapi ternyata aku baru merasa tenang sekarang saat aku berhenti membuktikan diri. Bagus menatapnya hangat. Mungkin karena sekarang kamu tahu siapa yang benar-benar peduli, bukan siapa yang sekadar kagum. Putri tersenyum. Mereka saling menatap cukup lama, sampai matahari mulai turun di ufuk barat. Bagus berdiri dan mengulurkan tangan. Ayo jalan di tepi pantai. Katanya ombak sore bisa bawa keberuntungan. Putri tertawa kecil dan menerima tangannya. Mereka berjalan berdampingan di pasir, membiarkan angin laut meniup rambut mereka. Sesekali tangan mereka bersentuhan. Tidak ada kata, tapi keduanya tahu perasaan itu nyata. Di antara deburan ombak dan langit jingga, Putri merasa damai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Malamnya, Putri kembali ke rumah dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ia duduk di sofa, menatap ponselnya. Ada pesan dari Bagus. Terima kasih sudah mau datang hari ini. Aku senang lihat kamu tersenyum lagi. Putri mengetik balasan singkat. Terima kasih sudah buat hariku lebih ringan. Ia menatap layar ponsel beberapa detik sebelum mematikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidur dengan perasaan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Putri tidur dengan perasaan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, Maya datang tergesa-gesa ke ruang kerja Putri. Bu, ada berita buruk. Katanya panik sambil menyalakan laptop di meja. Putri menoleh cepat. Ada apa? Beberapa media online memberitakan kalau Lunara Beauty menjual produk gagal. Katanya ada pelanggan yang iritasi kulit setelah pakai produk terbaru. Putri langsung membaca tajuk utama di layar. Produk Lunara Beauty diduga menyebabkan iritasi, konsumen tuntut ganti rugi. Matanya membulat. Ini tidak mungkin. Semua batch produk sudah melalui uji laboratorium. Bagus yang baru masuk ke kantor mendengar suara panik dari ruangan. Ia segera menghampiri. Ada apa, Putri? Putri menatapnya serius. Ada berita negatif tentang produk kita. Kalau ini terus menyebar, reputasi perusahaan bisa hancur.
Maya menambahkan, banyak akun anonim di media sosial juga ikut menyebarkan kabar itu, dan sepertinya ada yang sengaja membuatnya viral. Putri menghela napas berat. Ini pasti kerjaan Dimas atau orang yang masih terhubung dengannya. Bagus menatap Putri dalam-dalam. Kita nggak bisa asal tuduh, tapi aku bisa bantu selidiki siapa yang memulai penyebaran berita itu. Putri mengangguk cepat. Baik, aku akan pastikan juga semua proses produksi diperiksa ulang. Beberapa hari berikutnya terasa sangat berat. Laporan penjualan turun drastis, banyak pelanggan membatalkan pesanan, bahkan beberapa toko cabang menutup sementara. Putri berusaha tetap tegar di depan karyawan, tapi di balik pintu ruangannya ia sering menunduk lama, menatap laporan penurunan angka penjualan. Bagus sering datang malam-malam ke kantor, menemani Putri memeriksa dokumen. Suatu malam, saat semua karyawan sudah pulang, Putri memijat pelipisnya. Aku capek, Bagus. Aku sudah berjuang keras, tapi kenapa selalu ada hal yang menjatuhkan? Bagus menatapnya lembut. Karena kamu berjuang di tempat yang tinggi. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin besar angin yang datang. Putri tersenyum kecil. Kamu selalu tahu harus bilang apa. Bagus duduk di sampingnya. Putri, kamu boleh kuat, tapi kamu juga manusia. Kalau lelah, nggak apa-apa istirahat sebentar. Putri menatapnya, lalu berkata pelan. Aku takut kalau berhenti sebentar, semua ini akan hilang. Bagus menggeleng. Yang kamu bangun bukan cuma bisnis, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak hilang cuma karena satu badai. Putri terdiam. Perlahan ia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Bagus. Terima kasih sudah di sini. Aku nggak tahu bagaimana jadinya kalau kamu nggak datang waktu itu. Bagus menatap genggaman tangan mereka. Kalau aku boleh jujur, aku juga butuh kamu. Kamu bikin aku percaya, gagal bukan akhir segalanya. Mereka saling berpandangan lama. Waktu seakan berhenti sejenak. Namun telepon di meja Putri berbunyi, membuat keduanya tersadar. Maya menelepon dari luar. Tim riset menemukan sesuatu. Produk yang bikin pelanggan iritasi itu ternyata bukan dari batch resmi kita. Ada produk palsu beredar di pasaran. Putri langsung berdiri. Kamu yakin? Yakin, Bu. Kemasan dan kodenya mirip, tapi isi produknya berbeda. Bagus menatap Putri. Berarti ini sabotase. Putri mengangguk. Dan aku tahu siapa yang paling mungkin melakukannya. Keesokan harinya, Putri dan Bagus menemui pemasok bahan baku di Denpasar yang dulu pernah bekerja sama dengan Bu Ratna. Setelah beberapa jam penyelidikan, mereka menemukan bukti pengiriman bahan ke alamat pabrik palsu yang memakai nama Lunara Second Line. Ini jelas penipuan, ujar Putri tegas. Pemilik gudang yang diperiksa akhirnya mengaku kalau ada seseorang yang memesan dengan menggunakan nama Bu Ratna dan Dimas beberapa bulan lalu. Bagus menatap Putri. Sekarang semua jelas. Mereka mau menjatuhkanmu sepenuhnya. Putri menatap jauh ke depan. Kalau begitu, aku harus bersihkan nama Lunara secepatnya. Hari berikutnya, Putri mengadakan konferensi pers. Dengan suara tenang tapi tegas, ia menjelaskan kepada publik bahwa produk bermasalah tersebut adalah palsu, bukan hasil produksi resmi Lunara Beauty. Ia juga menunjukkan bukti pengiriman dan surat kerja sama palsu. Wartawan yang hadir kagum dengan ketegasan dan kejujurannya. Salah satu reporter bertanya, apa yang membuat ibu tetap kuat di tengah semua ini? Putri tersenyum dan menatap ke arah Bagus yang berdiri di belakang ruangan. Karena saya tidak sendiri. Ada orang-orang yang tetap percaya, bahkan ketika saya hampir kehilangan keyakinan pada diri sendiri. Bagus menunduk sedikit sambil tersenyum. Setelah acara selesai, Putri keluar dari ruang konferensi. Udara sore terasa lebih ringan. Maya mendekat sambil membawa ponsel. Berita bagus. Media sudah mulai menulis klarifikasi. Reaksi publik positif. Putri tersenyum lega. Akhirnya badai ini mulai reda. Bagus menghampirinya. Aku tahu kamu bisa. Putri menatapnya sambil tersenyum hangat. Kali ini aku nggak hanya selamat, aku belajar mempercayai orang lain lagi. Mereka berdiri di depan kantor yang mulai tenang. Matahari sore jatuh di balik gedung, menyinari wajah mereka dengan warna keemasan.
Putri menatap Bagus dan berkata pelan, "Terima kasih Bagus, untuk semua yang kamu lakukan." Bagus tersenyum, menatap matanya. "Aku janji, ini bukan akhir. Ini baru mulai." Putri mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa hidupnya bisa bahagia bukan karena harta atau keberhasilan, tapi karena ada seseorang yang mau berjalan bersamanya melewati badai. Putri mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa hidupnya bisa bahagia, bukan karena harta atau keberhasilan, tapi karena ada seseorang yang mau berjalan bersamanya melewati badai. Beberapa minggu kemudian, keadaan perusahaan mulai pulih, penjualan naik kembali, kepercayaan pelanggan tumbuh, dan banyak cabang yang sebelumnya tutup mulai buka lagi. Namun di tengah semua itu, Putri dihadapkan pada keputusan besar yang tak kalah berat. Pagi itu, Maya datang ke ruangannya membawa amplop besar berisi surat. "Bu, ini dari perusahaan kosmetik internasional Belezara Global. Mereka tertarik membeli saham mayoritas Lunara Beauty. Kalau ibu setuju, mereka akan bantu ekspansi ke luar negeri." Putri membuka surat itu. Tawaran yang tertera sangat menggiurkan. Nilai investasi besar, fasilitas modern, bahkan jaminan distribusi internasional. Namun di bagian bawah surat, ada satu kalimat kecil yang membuat Putri terdiam. "Semua keputusan operasional akan diambil oleh manajemen pusat di Singapura." Putri menatap kosong keluar jendela. "Kalau aku terima, aku kehilangan kendali penuh atas perusahaanku sendiri." Maya menatapnya hati-hati. "Tapi kalau ditolak, ibu harus berjuang sendiri menghadapi kompetitor besar." Bagus masuk ke ruangan tidak lama kemudian. "Aku dengar kabar tentang tawaran itu," katanya. Putri menatapnya dengan raut bingung. "Aku bimbang, Gus. Aku capek berjuang terus sendirian. Tapi kalau aku serahkan ini, rasanya seperti mengkhianati semua yang sudah aku bangun." Bagus duduk di depan meja, menatap Putri dalam-dalam. "Putri, kamu boleh lelah, tapi jangan lupa alasan kamu memulai semua ini." Putri menunduk. "Dulu aku ingin buktikan bahwa aku bisa sukses sendiri." Bagus tersenyum lembut. "Dan sekarang kamu sudah buktikan. Tapi kesuksesan bukan berarti kamu harus sendirian terus. Kadang, keputusan besar bukan soal bertahan, tapi soal memilih siapa yang kamu ajak berjalan bersama." Putri memandangnya lama. Kata-kata Bagus terasa menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Ia menarik napas panjang. "Aku butuh waktu berpikir." Malamnya, Putri berjalan sendirian di tepi pantai dekat rumahnya di Bali. Ombak malam berdesir lembut. Angin menerpa rambutnya pelan. Ia memandangi laut luas di depannya, tempat yang dulu ia datangi bersama Bagus. Dalam benaknya, semua perjuangan terlintas satu persatu. Saat ia membangun pabrik pertama, saat ia dihina karena gagal, saat ia hampir kehilangan semuanya, dan saat Bagus datang menolong tanpa pamrih, ia tersenyum samar. "Ternyata bukan harta yang bikin aku kuat, tapi orang-orang yang tetap ada saat aku jatuh." Di saat bersamaan, ponselnya bergetar. Ada pesan dari Bagus. "Apapun keputusanmu besok, aku percaya itu yang terbaik buat kamu. Aku tetap di sini, mendukung dari manapun." Putri menatap pesan itu lama, lalu mengetik balasan singkat. "Terima kasih, Bagus. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan." Keesokan harinya, Putri datang ke ruang rapat besar di kantor pusat Lunara Beauty. Perwakilan dari Belezara Global sudah menunggu, membawa berkas kerjasama. Semua mata tertuju padanya ketika ia duduk di kursi utama. Perwakilan itu tersenyum ramah. "Kami harap ibu mempertimbangkan dengan baik. Ini akan menjadi langkah besar bagi masa depan Lunara." Putri tersenyum sopan, lalu membuka map di depannya. "Saya sudah mempertimbangkan dengan matang," katanya tenang. Semua orang menunggu dengan tegang. Putri menatap logo perusahaannya yang terukir di dinding, lalu berkata tegas, "Saya menolak tawaran ini. Lunara Beauty akan tetap berdiri sebagai merek lokal yang dibangun dari tangan sendiri. Kami mungkin belum sebesar kalian, tapi kami punya hati yang tak bisa dibeli dengan uang." Ruangan hening sejenak,
Lalu terdengar tepuk tangan kecil dari Maya dan beberapa staf yang hadir. Perwakilan Belezara tampak terkejut, tapi tetap tersenyum profesional. Baik, kami menghargai keputusan Anda. Begitu rapat selesai, Putri berdiri di depan cermin di lobi, melihat bayangan dirinya. Kali ini bukan wanita sombong yang dulu ia kenal, melainkan sosok yang kuat tapi lembut, yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus percaya. Saat itu, Bagus muncul dari arah tangga. "Kamu sudah memutuskan?" tanyanya. Putri menatapnya sambil tersenyum lega. "Sudah, aku tidak akan menjual perusahaan ini. Tapi aku ingin membangun lebih besar, bersama orang yang bisa kupercaya." Bagus menatapnya. "Dan siapa orang itu?" Putri melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Kamu." Bagus terdiam, menatap Putri dengan mata lembut. "Kamu yakin?" Putri mengangguk. "Aku nggak butuh investor besar. Aku cuma butuh seseorang yang mau berjalan di sampingku, bukan di depanku." Mereka saling berpandangan lama. Lalu Bagus tersenyum kecil. "Kalau begitu mulai hari ini, kita bangun segalanya bersama." Putri mengulurkan tangannya. Bagus menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, genggaman itu bukan sekadar dukungan, tapi janji. Putri mengulurkan tangannya. Bagus menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, genggaman itu bukan sekadar dukungan, tapi janji. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa berbeda. Putri tampak lebih tenang, lebih hangat, dan mulai tersenyum lebih sering. Karyawan merasakan perubahan suasana di kantor. Semua terasa hidup lagi, seolah energi baru mengalir di setiap sudut ruangan. Bagus kini bukan lagi sekadar teman yang membantu. Ia menjadi bagian penting dalam strategi baru Lunara Beauty. Mereka sering rapat berdua hingga larut malam, bukan hanya membahas bisnis, tapi juga berbagi cerita pribadi yang dulu sempat terlupakan. Suatu malam, setelah selesai memeriksa laporan produksi, Putri berkata pelan, "Aku dulu terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa menikmati hidup." Bagus menatapnya dari seberang meja. "Sekarang kamu sudah berubah. Kamu nggak cuma hebat, tapi juga manusiawi." Putri tersenyum lembut. "Dan kamu, orang pertama yang bikin aku sadar kalau kesempurnaan itu nggak harus sendirian." Hening sejenak, hanya suara jangkrik dari luar jendela pabrik yang terdengar. Bagus berdiri, berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah Putri. "Kamu tahu, sejak aku kerja sebagai kurir dulu, aku nggak pernah membayangkan bisa duduk di sini lagi, di sebelah kamu." Putri menatapnya. "Kamu nggak malu waktu itu?" Bagus menggeleng. "Aku malu, tapi aku tahu hidup bukan soal jatuhnya di mana, tapi soal mau bangkit lagi atau tidak. Dan anehnya, waktu aku lihat kamu lagi waktu itu, walau kamu sempat marah, aku justru merasa bersyukur." Putri menatapnya lembut. "Kenapa?" "Karena aku sadar, rasa yang dulu aku pendam ternyata belum hilang." Putri menunduk, tersenyum kecil. Wajahnya memerah sedikit. "Bagus." Bagus menatapnya dalam. "Aku nggak minta jawaban apapun sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, aku di sini bukan karena balas dendam, bukan karena simpati. Aku di sini karena aku masih sayang sama kamu." Putri terdiam, lalu menatapnya dengan mata yang berkaca. "Aku dulu sombong, Bagus. Aku pikir orang seperti kamu nggak pantas buat aku. Tapi ternyata, aku yang nggak pantas waktu itu, karena aku lupa caranya menghargai orang tulus." Bagus tersenyum hangat, lalu perlahan menggenggam tangannya. "Kita sama-sama belajar, Putri. Yang penting sekarang, kita nggak saling pergi lagi." Mereka saling berpandangan lama. Angin malam berembus masuk lewat jendela terbuka, membawa aroma laut dari kejauhan. Tanpa kata, Putri bersandar pelan di bahu Bagus. Untuk sesaat, dunia di luar terasa begitu tenang. Beberapa hari kemudian, Lunara Beauty mengadakan acara ulang tahun perusahaan di Bali. Perayaan sederhana tapi penuh makna. Semua karyawan hadir, termasuk para kepala cabang dari seluruh Jawa dan Bali. Saat acara selesai, Bagus mengajak Putri berjalan keluar menuju taman belakang pabrik. Langit malam bertabur bintang. Lampu-lampu taman berkelap-kelip di antara pepohonan. "Indah, ya," kata Bagus pelan. Putri mengangguk.
Aku nggak pernah lihat langit seindah ini. Dulu aku terlalu sibuk menatap layar komputer, sampai lupa menatap langit. Bagus tersenyum. Mungkin karena dulu kamu belum punya alasan untuk melihat ke atas. Putri menatapnya. Dan sekarang aku punya alasan itu? Bagus menatap balik dengan lembut. Iya. Karena sekarang kamu punya seseorang yang ingin kamu lihat bersama. Putri terdiam, matanya mulai berkaca. Tanpa sadar ia melangkah mendekat. Bagus menggenggam tangannya hangat dan tenang. Putri, ucap Bagus pelan. Aku nggak punya janji besar, nggak punya harta berlimpah, tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan ninggalin kamu. Nah, dalam keadaan apapun, Putri menatapnya lalu tersenyum lembut. Dan aku janji, kali ini aku nggak akan menolak orang yang datang dengan ketulusan. Mereka berdiri di bawah langit penuh bintang. Lalu, dengan perlahan, Putri menyandarkan kepalanya di bahu Bagus. Tidak ada kata-kata lagi, hanya keheningan yang penuh makna. Malam itu, di bawah langit Bali, dua hati yang pernah berpisah akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Malam itu, di bawah langit Bali, dua hati yang pernah berpisah akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Keesokan paginya, Putri bangun lebih awal dari biasanya. Udara Bali terasa segar, dan cahaya matahari masuk lembut lewat jendela rumahnya. Ia duduk di balkon sambil menyeruput kopi buatan sendiri. Di meja ada buket bunga kecil dan selembar catatan. Tulisan tangan itu jelas milik Bagus. Selamat pagi, Putri. Hari ini hari pertama kita menjalani semuanya dengan cara baru. Aku sudah di pabrik, menunggumu di ruang rapat. Jangan lama-lama ya. Putri tersenyum, menggulung rambutnya, lalu bersiap berangkat ke kantor. Sesampainya di sana, suasana berbeda dari biasanya. Semua karyawan tampak lebih semangat. Di depan ruang rapat, sebuah spanduk kecil bertuliskan, Rencana Ekspansi Lunara Beauty. Babak baru dimulai. Bagus berdiri di depan layar presentasi, sambil tersenyum melihat Putri datang. Pagi, Bu Direktur, katanya bercanda. Putri tertawa kecil. Pagi, Pak Co-founder. Semua orang tertawa. Rapat pun dimulai. Kali ini bukan tentang krisis atau masalah, tapi tentang ide baru, memperluas Lunara Beauty menjadi merek yang mengangkat bahan alami khas Indonesia. Bagus menjelaskan, kita akan fokus pada bahan dari bunga tropis Bali dan Jawa. Kita buat produk yang bukan cuma cantik di luar, tapi juga sehat untuk kulit. Putri menatapnya kagum. Ide bagus. Ini bukan cuma bisnis. Ini cara kita mengenalkan Indonesia lewat kecantikan. Rapat berjalan lancar, dan semua orang meninggalkan ruangan dengan semangat baru. Begitu tinggal berdua, Putri menatap Bagus dan berkata, Aku suka caramu berpikir, Gus. Kamu nggak hanya bantu aku bangkit, tapi juga bantu aku bermimpi lagi. Bagus tersenyum lembut. Kalau mimpi itu baik, aku akan selalu bantu wujudkan. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi lokasi baru untuk membangun cabang kecil Lunara di Ubud. Tempatnya indah, dikelilingi pepohonan dan sawah hijau. Putri berdiri memandang sekitar, menghirup udara segar. Tempat ini tenang sekali, Bagus mengangguk. Aku pilih tempat ini karena sederhana tapi kuat. Sama seperti kamu sekarang. Putri menoleh, menatapnya dengan senyum lembut. Kamu selalu punya cara menyanjung tanpa terasa seperti sanjungan. Bagus terkekeh. Mungkin karena aku ngomongnya jujur. Mereka berjalan berdua di jalan setapak kecil. Sesekali angin meniup rambut Putri, membuat Bagus menoleh. Ia menatapnya lama. Bukan seperti rekan kerja, tapi seseorang yang sangat berharga. Putri menyadari tatapan itu. Kenapa kamu lihat aku begitu? Bagus menjawab tenang. Karena aku masih nggak percaya. Setelah semua yang kita lewati, akhirnya kamu di sini, bersamaku. Putri tersenyum. Aku juga nggak nyangka, Gus. Dulu aku terlalu sibuk menilai orang dari penampilan. Sekarang aku tahu, yang benar-benar berharga itu hati. Mereka berhenti di tepi sawah, memandang langit biru cerah. Bagus tiba-tiba berkata, Putri, aku tahu kita udah banyak melewati hal bersama.
Tapi aku pengen nanya satu hal. Putri menatapnya penasaran. Apa itu? Bagus menatapnya penuh keyakinan. Kalau suatu hari aku melamar kamu, kamu mau? Putri tertegun, matanya membulat. Gas, ia menunduk lalu tersenyum malu. Kamu beneran nanya itu sekarang? Bagus tersenyum. Aku cuma pengen tahu, supaya bisa nyiapin hati lebih dulu. Putri tertawa kecil. Kalau kamu siap jalan bareng aku dalam suka dan duka, mungkin aku nggak akan menolak. Bagus menatapnya lembut. Jadi itu artinya, ada harapan? Putri mengangguk, ada. Dan kali ini aku nggak akan melepaskan. Bagus menatapnya dengan senyum lebar. Mereka saling berpegangan tangan, menikmati momen sederhana di tengah keindahan alam Bali. Malamnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Putri duduk di sofa sambil memandangi foto-foto lama di ponselnya. Saat ia pertama kali membangun pabrik, saat perayaan kecil bersama tim, hingga foto terakhir bersama Bagus di pantai. Ia tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata kebahagiaan bukan datang dari hasil kerja keras saja, tapi dari siapa yang mau menemani di setiap langkah. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Bagus. Besok aku ke rumah ya. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan langsung. Putri menatap pesan itu dengan jantung berdebar. Ia tersenyum kecil, lalu mengetik balasan. Aku tunggu Bagus. Putri menatap pesan itu dengan jantung berdebar. Ia tersenyum kecil, lalu mengetik balasan. Aku tunggu Bagus. Pagi berikutnya, Putri bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, hatinya terasa hangat tapi juga tegang. Ia menyiapkan sarapan sederhana, kopi, roti, dan buah, lalu merapikan ruang tamu. Suara motor terdengar dari depan rumah. Bagus datang dengan kemeja putih dan celana panjang warna abu muda. Di tangannya ada kantong kertas kecil, dan wajahnya tampak sedikit gugup. Pagi Putri, sapanya pelan. Putri tersenyum. Pagi, masuk Gus. Aku udah bikin kopi. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Untuk beberapa saat, suasana terasa canggung. Putri akhirnya membuka pembicaraan. Kamu bilang mau ngomong sesuatu? Bagus menarik napas pelan, menatap Putri dengan mata serius tapi lembut. Iya, aku datang bukan cuma mau sarapan bareng. Aku mau ngomong hal yang dari dulu pengen aku bilang langsung. Putri menatapnya penasaran. Bagus berdiri, membuka kantong kertasnya, dan mengeluarkan kotak kecil berwarna coklat muda. Putri, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu kita udah melalui banyak hal. Dari kesalahpahaman, rasa malu, sampai belajar untuk saling mengerti lagi. Sekarang aku cuma mau nanya satu hal. Ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya bukan cincin berlian mewah, tapi cincin perak sederhana dengan ukiran tulisan kecil. Lunara. Putri menatap cincin itu lama. Matanya mulai berkaca. Bagus. Suaranya nyaris berbisik. Bagus melanjutkan. Aku nggak bisa janji hidup kita akan selalu mudah. Tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu, nggak akan ngeremehin kamu, dan nggak akan berhenti berusaha bikin kamu bahagia. Ia tersenyum kecil. Jadi remukah kamu menikah denganku? Putri terdiam sejenak. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia menatap Bagus sambil tersenyum. Kamu tahu, Gus, dulu aku pikir cinta cuma milik orang muda, tapi ternyata cinta bisa datang di waktu yang paling nggak terduga. Ia mengangguk pelan. Iya, aku mau. Bagus menarik napas lega. Tersenyum lebar, lalu menyematkan cincin itu di jari Putri. Mereka saling menatap, bukan dengan rasa kagum seperti dulu, tapi dengan kehangatan dua orang yang saling memahami. Beberapa minggu kemudian, upacara pernikahan sederhana diadakan di taman belakang pabrik Lunara Beauty di Bali. Hanya keluarga, sahabat, dan para karyawan terdekat yang hadir. Putri mengenakan kebaya putih dengan riasan lembut. Bagus berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja batik krem dan senyum yang tidak pernah hilang. Ketika penghulu memimpin doa, semua yang hadir menatap pasangan itu dengan haru. Bagus menggenggam tangan Putri erat-erat. Putri membalas genggaman itu sambil berbisik. Kamu yakin masih mau sama wanita sombong ini? Bagus tertawa kecil. Kamu bukan wanita sombong. Kamu wanita kuat yang akhirnya belajar mencintai dengan cara yang benar. Putri tersenyum, air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi bahagia.
Setelah acara selesai, mereka berjalan berdua di taman pabrik, tempat segalanya dulu dimulai. Langit sore berwarna jingga, daun-daun berjatuhan pelan. Bagus memeluk Putri dari samping. "Sekarang semuanya resmi," katanya lembut. Putri menyandarkan kepala di bahunya. Iya. Dan semua ini terasa seperti mimpi yang akhirnya jadi nyata. Beberapa karyawan yang melihat mereka dari jauh bertepuk tangan kecil. Raka berteriak pelan, "Selamat ya Bu Putri dan Pak Bagus." Semua ikut bersorak riang. Putri tertawa sambil melambaikan tangan. "Terima kasih semua. Ayo kerja lagi, nanti produknya kehabisan stok." Semua tertawa bersama. Malam harinya, Putri dan Bagus duduk di balkon rumah, memandang langit malam yang bertabur bintang. Bagus berkata pelan, "Kamu tahu, dulu waktu aku jadi kurir, aku pernah antar makanan ke sini lagi, cuma buat lihat kamu dari jauh." Putri menatapnya heran. "Serius?" "Iya, aku cuma pengen tahu kamu masih sekuat dulu atau enggak. Dan ternyata kamu lebih dari itu." Putri menggenggam tangan Bagus. "Aku kuat karena ada yang mau ngajarin aku arti sabar." Bagus tersenyum. "Kalau begitu, sekarang kita jalan bareng. Nggak ada lagi yang di atas atau di bawah. Kita sejajar." Putri mengangguk pelan. Ia menatap langit dan berbisik, "Nah, cinta ini akhirnya pulang." Bagus menatapnya penuh kasih. "Dan semoga kali ini nggak pergi lagi." Mereka tersenyum, saling berpelukan di bawah langit malam Bali. Lunara Beauty berkilau dari kejauhan, seolah ikut merayakan kisah dua hati yang akhirnya bersatu.